Aku Erika, seorang konselor di salah satu perusahaan di Jakarta, bergerak di bidang bootcamp programming ya. Di sana aku tidak mengajar programming, tetapi menjadi seorang konselor yang konseling dengan peserta-peserta bootcamp yang stres mungkin atau ngalamin struggle tertentu, ada masalah yang mengganggu konsentrasi. Di luar kantor juga menerima klien untuk konseling dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Oke, kalau Ajeng sendiri perkenalan diri dulu kali ya, Ajeng, supaya teman-teman yang lain juga bisa kenal sama kamu. Terima kasih Kak Erika udah diundang malam ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajeng. Saat ini aku stay di Bandar Lampung dan bekerja sebagai mobile developer di Flip.id. Sebelumnya aku belajar programming di Bootcamp di Hacktivate, makanya di situ aku kenal sama Kak Erika. Nah, mungkin cerita dulu kali Ajeng. Ini kan career switch, artinya sebelumnya Ajeng itu latar belakangnya bukan seorang programmer, tapi mengubah karir menjadi seorang programmer. Latar belakang pendidikannya Ajeng apa sebelumnya? Aku sebelumnya dari S1 Pendidikan Matematika, jadi dari guru, tadinya guru matematika, terus setelah itu lanjut belajar juga di Hacktivate, program Full Stack Developer. Berarti udah pernah bekerja sebagai guru nggak sih, Jeng? Pengalaman kerjanya seperti apa? Pernah Kak, jadi setelah lulus aku ngajar juga jadi guru, sempat ngajar di SMA 2 tahun jadi guru matematika, itu di SMA sama di SMP waktu itu. Baru setelahnya aku putusin untuk ikut belajar programming di Hacktiv. Pada saat itu kamu emangnya nggak enjoy dengan pekerjaan atau ada latar belakang lain yang memutuskan akhirnya kayak aku mau switch career dah menjadi seorang programmer. Enjoy banget kok Kak, jadi guru itu enak, apalagi ketemu anak-anak murid lucu gitu kan. Tapi waktu itu kan ngajarnya matematika tuh, terus kadang kan emang anak-anak murid tuh agak susah tuh belajar matematika. Nah di situ waktu itu aku coba cari-cari tools atau platform untuk ngebantu belajar matematika di kelas. Nah di tahun Oke. 2018 19 itu aku pakai Kahoot namanya. Jadi dia kayak Hmm. game di kelas, terus si murid-murid ini seneng gitu. Nah dari situ aku Hmm. pikir gitu, oh gimana ya caranya bisa bikin platform atau website seperti ini yang bisa ngebantu guru-guru itu belajar lebih mudah gitu di kelas. Nah terus aku cara gimana cara untuk membuat itu, ternyata harus punya basic programming. Sedangkan aku Oke. kan nggak kali cari tahu gimana Hmm. sih belajar programming gimana sih di Indonesia. Makanya waktu pas browsing, oh ternyata ada belajar di Hacktiv, terus aku langsung ya belajar switch. Ada butuh waktu tertentu nggak sih untuk kamu bisa pindah karir? Iya sih Kak, sebenarnya mikirnya cukup agak agak lama ya Kak di situ. Jadi waktu itu udah Hmm. mau terus aku kan ditanya waktu itu kontraknya mau lanjut atau enggak. Di situ aku agak galau Hmm. cukup, karena aku pengen nyobain belajar programming nih, tapi kalau misalkan belajar sendiri aku nggak yakin bisa, harus ke tempat Hmm. bootcamp gitu. Akhirnya aku sempet discuss juga sama orang tua, walaupun awal-awalnya ditentang gitu. Kenapa, kan udah punya karir yang oke, udah enak lah hidupnya gitu, nggak perlu nyari kerjaan lain. Tapi aku mikir gitu, ya kapan lagi gitu mau coba. Nanti kalau misalkan udah umur segini kan, aku udah 24 waktu itu. Udah 24, ntar lagi Hmm. pasti disuruh nikah. Atau nanti kalau Oke. udah mau Hmm. punya anak, waktunya kan pasti berkurang tuh Kak. Jadi aku pikir udahlah kapan lagi, nanti nggak sempat lagi belajar, ya udah langsung aja coba daftar, beraniin diri, Bismillah insya Allah gitu. Pasti ada negosiasi kan. Gimana nih ceritanya waktu itu sampai akhirnya orang tua kamu bilang oke, okay, ayo maju gitu. Kalau waktu itu sih sebenarnya aku jelasin dulu sih kenapa milih programming gitu. Makanya aku jelasin aku itu karena alasan yang tadi. Terus juga di mana mau belajarnya. Aku bilang di Jakarta, di Hacktivate. Terus itu apa namanya, bener nggak tempat belajarnya, lulusannya gimana gitu. Aku bilang belajarnya di sana mungkin susah. Waktu itu aku sempat baca lulusan Hacktivate itu cuma 11% graduates-nya. Itu kan susah banget waktu itu Oke. mikirnya. Kalau nggak lulus ya udah berarti bukan jalannya, aku akan coba balik lagi ke sebagai guru gitu. Cuma pasti berusaha dulu sih Kak. Jadi berusaha lulus dulu. Dari situ akhirnya mereka, ya udah ini kan pilihan kamu. Berarti kalau misalkan udah milih ini nggak boleh mundur gitu. Gimana kamu bisa yakin ini adalah pilihan terbaik dan kamu oke, okay, aku berani untuk berangkat ngekos gitu ya, benar-benar buta banget ke Jakarta ngekos lalu belajar di Hektif gitu. Sebenarnya kalau gimana caranya yakin, pasti nggak pernah yakin sih Kak. Dari udah mau Hmm. berangkat
bisa nggak ya, apa namanya, nanti di sana bisa survive nggak ya. Terus itu kan belajarnya cuma 4 bulan tuh. Sebentar banget Kak. Kalau orang mau jadi programmer mungkin harus kuliah 4 tahun. Ini disingkat jadi 4 bulan. Apa iya bener nggak sih gitu? Nggak pernah yakin. Cuma setelah dijalanin gitu, masuk, belajar, ketemu lingkungan yang emang motivasi mereka itu sama-sama ingin jadi programmer, jadinya kayak perlahan-lahan mulai yakin, oh iya ada lingkungannya di sini, kita sama-sama bareng-bareng, terus juga mulai lulus fase 0, mulai lulus fase 1, ya perlahan-lahan sih Kak keyakinan itu. Nggak bisa langsung 100% aku yakin masuk Hektif lulus bisa jadi programmer. Nggak gitu. Nah, aku kebayangnya gini sih, Jeng. Kan di sekolah kamu udah 2 tahun menjadi guru ya. Udah berpengalaman lah. Mungkin waktu PKL juga udah berpengalaman. Tiba-tiba masuk ke bidang baru yang nggak pernah sama sekali kamu belajar. Itu gimana rasanya? Penyesuaiannya gimana sih waktu itu ke bidang baru ini? Sebenarnya susah sih Kak, jujur. Karena dari awal kan nggak ada basic pemrograman. Belum ada pernah bikin program apapun juga nggak pernah. Itu di awal susah banget. Tapi inget, yang pertama inget motivasi di awal, udah pengen banget. Jadi harus juang sekeras itu juga gitu. Nah, terus yang punya teman-teman yang ngerangkul kalau di Hektif enaknya. Jadi karena kita sama-sama punya tujuan untuk lulus, untuk jadi programmer, itu ya bareng-bareng. Misalkan aku ada kesulitan, kadang bisa nanya mereka. Terus misalkan kita suka belajar bareng di situ. Terus instrukturnya juga ramah-ramah. Pokoknya suportif banget lingkungan di Hektivate untuk belajar. Selain itu juga dari motivasi diri pengen segera lulus, ya berarti harus belajar terus. Sabtu Minggu dikorbanin. Dari kamu tuh kakak belajar bahwa harus berani melangkah dulu dan punya daya juang untuk kayak siap dengan rendah hati juga ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita udah oke banget di bidang sebelumnya kan males nggak sih kayak belajar dari nol lagi kayak nggak tahu apa-apa. Padahal tanda kutip kita udah lumayan senior di bidang sebelumnya gitu. Ada perasaan-perasaan kayak gitu juga nggak sih Jangan di kamu waktu itu? Mungkin ada dikit. Cuma pas masuk Hektif itu aku udah tahu gitu. Ini yang baru, aku mulai dari nol. Jadi ya aku juga harus masukin gelasku gitu. Udah mulai dari awal lagi. Oke. Uh, bakal tahu, bakal susah, bakal ketemu orang-orang yang lebih expert ya. Gimana ya? Pokoknya tahu kalau misalkan nggak bisa, jadi ya harus sesering itu nanya, harus lebih sering banyak belajar gitu Kak. Oke, mengosongkan gelas ini menarik loh, Jeng. Itu menurut kakak sih jadi poin penting juga ya, mengosongkan gelas. Artinya ketika kamu udah menjadi senior atau udah expert atau udah berpengalaman di bidang sebelumnya, begitu memutuskan switch karir atau berpindah ya karirnya, kamu harus siap mengosongkan gelas, belajar lagi dari orang-orang yang udah duluan di sana, dan rendah hati gitu loh. Hal apa yang bikin kamu juga bertahan nih? Selain tadi ada lingkungan yang mendukung gitu kan. Tentu dari diri kamu sendiri juga punya daya juang gitu. Ada hal lain nggak yang akhirnya bikin Ajeng tuh lebih apa ya struggle dan mau terus berusaha sampai bisa berhasil gitu. Tantangannya pasti berat kan soalnya. Berat sih Kak. Berat banget, apalagi waktu belajar itu di Hektif polanya cepat gitu ya. Hari ini udah belajar A, besok B, terus besoknya C, udah berubah lagi. Tapi kalau aku yang paling utama waktu itu sering sharing sih sama temen. Aku inget banget waktu fase 0 itu suka ngobrol sama temen gue, ngerasa kayak, wah masuk Hektif itu kayak life changing gitu ya. bakal bakal berubah nih hidup kita habis ini. Itu aku inget banget. Padahal baru fase 0 gitu loh Kak. Baru mulai istilahnya. Iya Udah baru ngerasa mulai. banyak perubahan di diri ini. Karena dari pola pikir udah berubah. Yang tadinya cuma, ya misalkan tadinya cuma pengguna aplikasi, pengguna website, terus sekarang harus berpikir layaknya pembuatnya gitu. Itu berubah. Terus selain lingkungan dan teman-teman, aku mikirin orang tua juga sih. Mereka udah ngasih keyakinan sama aku 100%, berarti aku harus memperjuangkan keyakinan yang udah mereka kasih ini sampai selesai. Harus nunjukin juga kalau kita itu bertanggung jawab atas yang udah kita buat. Dan selain itu, menurutku sih waktu itu nggak ada kata mundur ya Kak. Maksudnya mundur itu bukan pilihan. Jadi harus terus maju. Waktu itu juga masih masih menggebu-gebu belajar programming lagi seru-serunya. Aku cukup suka ngerjain puzzle. Jadi
ngerjain apa ya, kayak soal-soal di situ tuh ngerasa kayak lagi ngerjain puzzle, agak seru. Cuma waktu naik fase ternyata lebih susah, jadi ya lebih struggle lagi. Cuma ya tadi sih Kak, lingkungan yang pertama, terus temen yang buat diajak diskusi, sama ingat tanggung jawab sama orang tua. Ada lagi nggak sih perubahan-perubahan yang kamu tahu harus dilakukan seseorang yang harus switch karir nih? Menurutku orang-orang yang udah memutuskan untuk switch karir ke programming itu harus siap untuk belajar terus gitu. Belajarnya harus lebih ekstra mungkin teman-teman yang lain, karena untuk dunia kerjanya aja kita dituntut untuk belajar terus gitu, tiap hari, tiap dapat task baru pasti harus belajar terus. Di situ harus siap, jadi nggak bisa berhenti. Udah, karena dunia teknologi kan berkembang terus Kak. Tools-tools yang kita pakai aja kadang sering berubah, makanya di situ harus siap belajar terus. Kalau misalkan kita setiap ngerjain suatu produk gitu, biasanya harus apa, mikirin gitu, kira-kira apa lagi nih yang bisa dikembangin, apa kebutuhannya, harus sering-sering nyari masalah sebenarnya Kak. Setelah kamu belajar nih, kan sekarang udah bekerja sebagai seorang programmer di perusahaan Flip.id. Sebelumnya di Flip ini udah sempat kerja di tempat lain gak, Jeng? Maksudnya pengalaman setelah lulus belajar bootcamp yang hanya 4 bulan itu, gimana kamu tiba-tiba pede gitu loh bekerja menjadi seorang programmer? Kak, sebenarnya jujur sih nggak pernah yakin itu susah sih Kak. Jadi setelah lulus itu aku persis 2 minggu setelah lulus langsung mulai kerja di perusahaan namanya Mentari. Itu perusahaan bidang pendidikan. Di situ aku jadi nama role-nya full stack developer. Di situ sebenarnya cukup sulit karena tadinya di Hektif itu enak gitu, belajar kan, bisa nanya sama instruktur. Begitu kerja udah dikasih kerja nih, ini coba kamu buat ini, coba kalau yang ini. Itu susah sih Kak, beda gitu. Tadinya bisa nanya, yang sekarang harus survive sendiri. Cuman ya ternyata memang di dunia kerja itu mungkin dituntut kita harus belajar lebih cepat. Jadi itu juga sih Kak sebenarnya buat aku, jadi mungkin yang skillnya tadinya level 2 pas kerja jadi naik level 5 gitu. Karena itu tadi, karena di tempat kerja kan harus cepat selesai, jadi mau nggak mau kita belajarnya juga harus makin cepat. Nah itu sih setahun di Mentari. Setelah setahun di Mentari, di bulan Maret kemarin aku mulai kerja di Flip.id ini sebagai mobile developer. Waktu lulus emang masih pengen banget nyari kerja di dunia pendidikan karena sesuai dengan visi awalku kan. Terus waktu masuk ke Mentari sempat buat satu aplikasi namanya Mau Pintar. Itu di situ nanti anak-anak sekolah SD itu bisa download aplikasinya dan mereka bisa beli course di situ, terus juga ada tutor online. Nah, aku cukup seneng sih gitu. Jadi kayak wah, ngebantuin anak-anak sekolah belajar online gitu. Cuma ternyata aku lebih pengen belajar lebih banyak lagi gitu, dan belajar lebih banyak lagi itu maksudnya di tempat yang waktu itu kurang memprovide aku. Jadi aku coba cari tempat lain di mana timnya lebih besar, terus lingkungannya lebih suportif untuk aku bisa ningkatin skill di programming ini. Makanya aku coba apply di Flip. Terus ternyata benar emang timnya lebih besar, terus produknya, usernya juga lebih besar, sehingga penanganan atau cara membuat aplikasi juga udah lebih scalable gitu, udah lebih ya, tingkat tinggi lah gitu Kak. Jadi yang coba naikin skillku dulu sebelum nanti aku coba balik lagi ke visi awalku di dunia pendidikan. Kan kamu awalnya walaupun sama-sama dunia pendidikan, awalnya guru, sekarang tiba-tiba di balik layar gitu loh. Apa yang penyesuaian yang kamu butuh lakukan sih pada waktu itu? Sebenarnya udah beda banget sih Kak. Misalnya kalau dulu jadi ke prepare bahan ajar, silabus, terus approach to the students-nya, cara bikin classroom-nya lebih engage. Nah, kalau misalkan kemarin di Mentari itu sebenarnya lebih ke kira-kira nih students-nya kalau belajar online itu kita bisa kasih apa ya, misalkan mau dibuatin aplikasinya kalau misalkan belajar dari handphone ada soal-soal, kalau soalnya fonts-nya ukuran 13 kebaca nggak ya, kalau fontnya nanti 15 bisa mudah nggak ya, kok kalau ada kuis nanti kuisnya bisa gampang nggak ya dikerjain. Lebih ke
itu sih Kak, lebih ke experience belajarnya yang dibuat. Mm-mm. Udah beda banget sebenarnya sama jadi guru dulu. Tetap menyenangkan karena kalau waktu di Mentari itu bisa langsung ngelihat feedback students-nya. Mereka pakai aplikasinya terus bisa langsung nanya gitu. Nah, dia nanya, "Hai Kak Ajeng, share dong tips and trik Kakak biar cepet paham dan mengerti dengan pembelajaran baru." Kalau sebenarnya cara belajar masing-masing orang beda-beda ya Kak. Kalau aku pribadi itu aku harus sering-sering diulang gitu. Misalkan Hmm. soalnya tipe A, tapi tipe A itu bisa bisa dibuat berapa macam gitu. Jadi aku ulangin lagi sekali. Misalkan dengan apa ya? Misalkan soal A aku ulangin dengan cara cara satu. Nanti aku coba cari ada nggak cara lain untuk nyelesain soal yang A yang sama. Nah, itu cari cara yang kedua. Terus kalau udah cari cara yang kedua, cari lagi soal yang mirip dengan soal A tadi. Biasanya aku cari yang mirip, terus aku coba kerjain lagi. Caranya bisa beberapa macam nggak? Kalau misalkan aku udah nggak tahu cara lain, biasanya aku searching juga di Google penyelesaian soal itu. Terus baca penyelesaian orang. Oh, ternyata bisa pakai pendekatan yang ini loh, gitu. Biasanya itu sih, aku suka ngulangin soal yang mirip gitu. Biar, bukan biar apa, biar lebih mantep gitu di otak gini, biar inget. Terus selain itu biasanya kalau aku belajar itu subuh sih yang paling enak. Setelah jam-jam 4 gitu, sebelum sebelum sholat subuh biasanya aku suka baca buku. Terus coba ngerjain, itu kan suasananya enak ya, kan nggak ada suara apa-apa, nggak ada berisik. Itu paling ini sih, aku kalau programming, khusus programming, suka ngerjain soal-soal di Code Wars waktu itu, atau di HackerRank, itu untuk latihan logik. Dari Rizky Nita ya. Kak, nanya dong gimana Kak Ajeng meyakinin diri sendiri kalau Kak Ajeng bisa ngembangin bakat Kakak. Nah, gimana nih Jeng? Dengan latihan terus, ngulangin yang udah kita buat, terus kalau misalkan di programming itu bikin portofolio mungkin, bikin project, nanti dikit-dikit kan kelihatan hasilnya. Misalkan, oh kemarin belum bisa, sekarang udah bisa. Terus bikin portofolio tuh, nanti pasti kadangan tuh mikir gitu, oh ternyata dulu pernah loh udah sampai ngerjain selesai gitu bikin portofolionya. Maksudnya dikit-dikit yang kita lakuin pasti nanti ada hasilnya kok gitu. Nah setelah kita lihat hasilnya, barulah kita bisa yakin gitu. Oh ternyata kita tuh bisa loh ngembangin bakat yang kita punya. Ini buktinya hasilnya udah ada gitu. Nah, pasti ada dong tantangan ataupun plus minus lah ya ketika kamu pindah karir dari seorang guru menjadi seorang programmer gitu. Minusnya mungkin kalau dari guru, compare tuh jadi guru dulu. Kalau guru itu dulu liburnya panjang, jadi kalau misalkan habis bagi rapor tuh 2 minggu aku dapat libur kak. Nah sekarang jadi Yep. Oke. programmer tuh liburnya sesuai kalender. Oh kalau jadi guru dulu tuh kan suka ketemu bocah-bocah tuh, jadi hidupnya mungkin makin fun. Dan bocah-bocah itu seru juga kak, jadi makin apa ya fun gitu. Nah kalau sekarang lebih ke apa ya orang-orang yang kerja itu ya seumuran atau ada yang lebih tua dikit atau lebih muda, jadi apa ya, obrolannya lebih lebih adulting gitu dibanding ngeladenin bocah-bocah yang seru gitu lucu. Nah itu minusnya. Terus minusnya satu lagi paling ini sih jam-jam kerja. Kalau jadi guru ya jam kerjanya waktu itu enak sih. Pagi, sore udah pulang. Kalau jadi programmer ya sebenarnya dari jam 8 sampai jam 5 juga. Cuma malam kadang masih ngulik. Ada yang belum selesai atau masih error gitu sih Kak. Jadi lebih panjang jam kerjanya. Positifnya ini yang aku rasain pribadi ya Kak. Mungkin yang pertama tuh aku lebih tahu perkembangan teknologi terkini gitu, lebih lebih tahu lah lebih cepat gitu dibanding dulu waktu jadi guru. Dulu waktu jadi guru mungkin aku cuma tahu teknologi apa yang bisa aku pakai di bidang pendidikan. Tapi kalau sekarang ya skopnya lebih luas, apa trennya, terus startup mana sih yang lagi dapat ya yang lagi oke gitu, atau intinya lebih tahu lah info-info terbaru. Aku pribadi lebih suka sih jadi programmer dibanding jadi guru. Mungkin karena waktu jadi guru itu
aku nggak terlalu mudah gitu untuk ngomong di depan umum. Terus kalau jadi programmer kan nggak perlu ngomong di depan umum, hanya di balik layar, ngoding, perlu ada ngomong sama klien atau apa. Itu positifnya untuk aku. Salary kali ya, salarynya lebih oke gitu. Pribadi sih, pribadi. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin switch career gitu ya menjadi seorang programmer gitu, ada tips khusus nggak sih dari Ajeng? Mungkin yang pertama bisa cari tahu dulu itu kerjanya ngapain aja, skills apa yang nanti dibutuhin. Misalkan kayak kalau jadi programmer butuh uh, apa ya, problem solvingnya, terus critical thinking yang kayak gitu. Kira-kira mampu nggak ya gitu. Kira-kira aja dulu. Kalau misalkan di bidang programmer kan mungkin lebih sering di balik layar, di laptop. Nanti kerjanya, misalkan kamu udah kerja gitu, mampu nggak ya? Coba aja mikir itu dulu. Terus kalau itu coba cari tempat belajar, pilih dulu mau belajar sendiri atau belajar di bootcamp. Kalau aku pribadi lebih suka belajar di bootcamp karena menurutku lingkungannya udah mendukung banget untuk orang-orang itu mau belajar gitu. Kalau sendiri itu banyak godaannya. Misalkan hari ini ya udahlah belajarnya dikit aja gitu, atau hari ini skip dulu deh, capek. Tapi kalau kita ikut bootcamp gitu kan udah pasti nggak bisa skip yang kayak gitu. Terus yang ketiga, temuin atau cari komunitas belajar. Nah, adanya komunitas itu kan bisa ngebantu sama-sama sharing gitu. Apa sih, kan aku tuh ngeliat cerita orang kenapa mereka mau jadi programmer atau kenapa mereka mau switch karir itu bisa memotivasi aku untuk nggak males-malesan. Nah, di sisa waktu yang ada nih, kakak mau nanya dong, kan tadi kan kamu pindah karir tuh di usia udah 24 tahun, yang mana wanita single di Indonesia itu udah ditanya kapan nikah gitu kan. Pasti kita diminta untuk fokus karir dan cari pasangan gitu kan. Lah, ini anak gadis sempat-sempatnya minggat ke Jakarta untuk belajar bidang baru yang nggak jelas nanti berhasil atau enggak gitu. Itu gimana gitu loh pertimbangannya dan apa yang bikin kamu berani sih Jang gitu dengan usia yang menurut orang Indonesia itu nggak muda lagi, padahal menurut menurut kita ya masih muda banget sih sebenarnya 24 tahun. Aku juga ngerasa 24 masih muda sih, Kak. Betul, betul, betul. Waktu itu kan waktu 2019 ya. Iya, 24 tahun waktu itu ke Jakarta. Itu keputusannya ya karena masih single sih sebenarnya. Coba Justru kalau masih waktu single ya. justru karena masih single, betul. Coba kalau waktu itu aku udah menikah gitu, udah punya pasangan, pasti itu nggak akan terpikir gitu mungkin di benakku, Kak. Jadi yang pertama Betul. masih single, aku pikir kapan lagi gitu. Udah umur segini, ya cepat atau lambat pasti bakal menikah, bakal punya anak. Nanti apa ya, prioritasnya udah beda. Prioritasnya mungkin lebih ke ngurus suami atau lebih ke mendidik anakku. Jadi untuk apa ya, untuk ke Jakarta belajar ya mungkin ada sih peluang ngelakuin itu gitu, tapi sedikit, Kak. Jadi single ya udah nggak ada yang menghalangi juga, kapan lagi ya udah berangkat, udah gitu aja sih, Kak. Nah, tapi kan kita nggak bisa pungkiri nih, Jeng, di masyarakat kita gitu ya, teman-teman dengan usia 24 atau setelah lulus kuliah gitu. Banyak juga yang akhirnya mulai bingung gitu ya, kenapa belum punya pacar, kenapa belum menikah gitu. Artinya fokusnya itu tuh langsung menuju pernikahan gitu. Kalau kamu emang nggak kepikiran gitu, kenapa pada saat itu nggak cari pasangan aja menikah dan segala macam, kenapa justru mikirnya pindah karir sempat-sempatnya gitu loh. Kak, tapi waktu itu emang aku belum belum ada niatan nikah gitu. Maksudnya aku pengen nikah ketika aku udah puas gitu dengan mimpi-mimpiku. Ya walaupun mimpi nggak mungkin ada udahnya gitu. Intinya aku pengen pas nikah itu aku nggak bawa leftover gitu. Masih ada yang belum selesai nih dengan diriku. Aku nggak mau. Kadang kan kalau misalkan kayak gitu biasanya akan jadi orang tua yang memaksakan kehendaknya ke anak biasanya. Jadi nanti kamu jadi ini ya karena mama dulu nggak sempet jadi ini. Aku nggak mau kayak gitu sih, Kak. Jadi Oke. aku tahu aku pengen cobain switch karir, pengen jadi programmer. Ya udah sekarang lah waktu yang tepat sebelum berpasangan. Jadi nanti setelah punya pasangan, ya kita sama-sama udah apa ya, udah cukup lah dengan diri masing-masing gitu. Keren sih Jang, karena menurut kakak sih kita tuh perlu juga berbagi dengan para wanita di luar gitu. Jadi memang tujuan hidup wanita itu tidak hanya menunggu ada pria yang melamar gitu. Kita sendiri punya tujuan dan impian masing-masing
dan kita Betul. perlu juga kejar gitu. Maka ketika kita nanti mencari pasangan, kita juga bisa cari yang memang sesuai dengan visi misi hidup kita kan gitu. Either saling mendukung untuk berkarir atau kita setelah itu mau jadi IRT itu terserah sih. Tapi tidak menjadi PR kayak tadi leftover yang kita akhirnya PR kan ke anak kita kan ya. Ini ada pertanyaan tips dan trik untuk meyakinkan diri nih. Meyakinkan diri apa nih sebenarnya Anggun ya? Mungkin meyakinkan diri untuk pindah karir atau mengambil keputusan. Ajeng gimana sih caranya kamu yakin dengan pilihan kamu? Tips dan trik untuk meyakinkan diri, kalau kalau aku pribadi, misalkan meyakinkan diri untuk ngambil keputusan, biasanya yang pertama ya research dulu ya. Apakah keputusan yang kita ambil itu benar atau enggak? Cari tahu dulu. Misalkan kayak aku mau pindah jadi programmer, aku harus cari tahu dulu kira-kira karir kedepannya oke enggak, terus Ya. peluang dapetnya gimana ya. Pertama cari tahu dulu kan, research. Terus yang kedua, coba tanyakan ke orang yang di bidang itu, kalau ada kenalan di bidang itu, atau tanyakan pengalaman akan hal itu gitu. Kalau nggak ada, mungkin bisa tanyakan ke orang tua sih, karena menurutku ya mungkin orang tua tahu lah dibanding kita, udah hidup lebih lama juga. Baru Iya setelahnya betul. doa, gitu aja. Nah ini ada pertanyaan berikutnya dari Meita. Dia tanya kapan waktu yang tepat untuk ngelakuin career switch kak? Sebenarnya nggak harus pindah karir, maksudnya kalau Betul, betul. iya, kalau menurut kamu di karir yang sekarang udah cukup untuk mengembangkan potensi diri, terus juga apa ya, nggak membatasi untuk belajar, menurutku nggak perlu untuk pindah karir sih. Cuma kalau Betul. misalkan ingin, ingin switch karir, yang paling tahu waktu yang tepat mungkin pribadi masing-masing gitu. Hmm. Kalau kalau aku mungkin waktu itu pertimbangannya karena memang aku udah cukup ngajar 2 tahun, udah pengalamannya udah cukup. Jadi pengen coba yang lain. Nanti kalau misalkan yang lain itu gagal, toh aku udah punya basic pengalaman 2 tahun gitu kerja. Jadi nggak kosong-kosong banget. Setelah itu bisa coba cari kerja yang lama kan, jadi guru kalau nggak terima. Terus apa ya, mungkin sebenarnya pribadi sendiri sih yang lebih tahu kapan waktu yang tepat. Jadi ya coba tanyakan lagi ke diri kamu. Tapi mungkin pertanyaan Mita ini juga menyangkut gini sih Jeng. Kapan kita akhirnya ya memutuskan oke aku harus pindah karir nih. Nah dari sharing Ajeng tadi kan pertama mungkin kamu ngerasa udah harus mengembangkan diri lagi dan bidang yang sekarang kamu tekuni itu tidak bisa lagi menjawab pengembangan diri yang kamu harapkan. Yang kedua, kamu ini bukan bidang yang sebenarnya kamu inginkan dari dulu. Tapi karena orang tua memaksakan kamu milih jurusan tertentu di kuliah sehingga kerja terbatas dengan jurusan itu, lalu kamu berpikir saatnya lah aku menarik kembali atau mengambil alih kembali hidup aku gitu ya, sehingga kamu berpikir aku mau mengerjakan bidang yang dulu aku mau itu. Pertimbangan selanjutnya adalah ketika kamu udah ngerasa stagnan banget di bidang yang sedang kamu jalani sekarang. Kalau dari Ajeng sendiri ada pertimbangan lain gak sih? Iya, sebenarnya udah lengkap banget sih kayak yang Kak Erika bilang. Mungkin lebih ke ini tadi, kalau misalkan lingkungan yang kita kerja sekarang udah nggak nge-support kita untuk berkembang, ya bisa jadi ini waktunya pindah juga gitu. Pesan untuk para wanita single nih yang mungkin sekarang masih ngejar impian dan belum menikah, mungkin ada juga yang lagi galau kok belum punya pacar dan sebagainya gitu ya. Ada nggak sih pesan untuk para wanita single gimana cara mengisi masa single ini menjadi masa single yang produktif dan efektif menurut Ajeng? Aku juga masih single, jadi sepertinya bisa relate nih yang ini. Biasanya kalau menurutku, ya kita harus banyak-banyak apa ya, membekali diri gitu. Ya kalau aku mungkin ngelakuin hobi, misalkan ada yang punya hobi main musik atau hobinya menggambar, melukis, tekunilah hobinya. Masih ada waktu luang banyak. Terus misalkan yang masih fokus ngejar karir, ya apa ya, tingkatin lagi terus skillnya untuk bisa dapetin karir, apa ya, kenaikan di bidangnya, banyak-banyak apa ya, ngembangin diri. Intinya kalau tadi Kak Erika bahas misalkan hanya nunggu untuk dilamar, ya nggak gitu juga gitu. Kita harus membekali diri, banyak-banyakin belajar juga, baca buku, nambah-nambah ilmu, terus nambah pertemanan juga. Ya pokoknya ngelakuin hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan bisa nanti pas menikah kita bisa ajarkan juga ke anak-anak kita gitu.
Betul, betul. Setuju banget untuk Ajeng. Oke, menurut kakak udah cukup jelas ya. Jadi untuk teman-teman yang juga masih single, tetap semangat gitu ya. Sembari kita juga mempersiapkan diri, siap untuk menikah, siap menjadi istri, menjadi ibu gitu ya. Kita juga ya harus siap menjadi diri kita versi yang terbaik. Ya, jadi terus semangat, kembangkan diri, kejar karir kamu, kejar impian kamu, dan punya tujuan hidup yang jelas. Menurut aku itu juga penting banget. Jadi hidup itu jadi lebih meaningful gitu. Kita tidak terus meratapi status kita sebagai single karena ya kadang tuntutan keluarga, orang tua atau masyarakat itu agak menekan ya. Kalau kita fokusnya hanya ke situ, benar-benar deh kita bakal sulit banget sih gitu. Oke, Jeng, banyak hal yang udah di-sharingkan dari tadi. Menurut kakak sih banyak hal yang bisa didapatkan ya dari share kita malam hari ini. Dari Ajeng sendiri ada closing statement gak sih atau ya kalimat penutup dari live kita malam hari ini yang mungkin ya bisa dibagikan ke teman-teman? Oke. Ya, terima kasih ya Kak Rika udah undang aku di live kali ini. Untuk teman-teman di luar sana yang masih single dan masih ada keraguan untuk mau switch karir, coba aja dulu, mulai dulu. Nggak ada kata terlambat untuk mulai, walaupun udah umur 24, kita masih bisa mulai hari ini. Terus juga selagi masih single, masih banyak waktu, ya udah kembangin diri aja, jangan takut. Intinya terus apa ya, terus berkembang gitu sih Kak. Oke. Oke, Ajeng, thank you banget udah join di live kita malam hari ini. Semoga karir kamu juga semakin lancar ya, pekerjaannya lancar, sehat-sehat juga di Lampung. Oke, thank you, Ajeng. Oke, teman, thank you ya, Ajeng. Bye.